Kami rindu hadirat Tuhan. Kami rindu Kau Tuhan. Kami rindu Kau saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah. Kami persembahkan, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Mari dengan segenap hati kita katakan, saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah. Kami persembahkan, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur. Ini hati kami Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hati kami limpah dengan hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari katakan pujian ini bersama-sama. Kita mau datang kepadanya dengan segenap hati.
kepadamu ya Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Terima kasih ya Bapa, kami ingin bersorak-sorai, meninggikan dan mengagungkan namamu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang bersorak-sorai katakan amin. Saudara bersuka cita, amin. Berapa banyak saudara yang percaya kita punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita memberikan suara-suara buat Tuhan. Berikan salam kanan kiri kita. Katakan Tuhan Yesus baik selama
Yesus kita ajaib. Amin. Ajaib memang benar. Oh, haleluya. Dia Allah yang ajaib. Amin. Ajaib memang Apapun benar. masalahmu, Dia pasti akan bisa membantu setiap kita. Amin. Kita punya Allah yang luar biasa. Meskipun badai itu mungkin tidak akan berhenti, percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara, engkau tidak sendiri. Amin. Kita punya Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kami percaya kami tidak pernah sendiri. Apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski kita tidak melihat, ku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya Dia punya rencana yang terindah buat setiap kita. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Rencanamu yang terbaik buat setiap kami, Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Apapun masalahmu saat ini, masih ada rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Bukan tangan manusia, tapi tangan Tuhan yang akan bekerja di balik segalanya, mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Ku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal
yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kita angkat tangan kita bersama-sama katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya Yesus kuasa, sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku, walaupun
Tuhan yang akan berperang untuk kita. Mengapa Apapun keputusan Tuhan, meskipun itu sakit, walaupun masalahku masih meskipun itu mungkin gak sesuai dengan rencana kita, tetaplah percaya terindah bahwa rencananya itu yang terbaik untuk setiap kita. tak pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Yesus, gunung itu tak berpindah. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya Yesus punya pribadimu Takkan pernah berubah. iman yang aku pegang Padamu Yesus yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Sore hari ini kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan, Haleluya. Engkau melihat setiap pergumulan kami. Haleluya. Roh Tuhan berbicara dengan jelas buat saya. Yesus. Aku tidak akan pernah tinggalkan orang yang berpengharapan sepenuhnya kepadaku. Yesus. Yesus. Saudara perlu catat baik-baik, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Amin. Amin. Yang berpengharapan penuh kepadanya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Saudara, kami akan menerima firman Tuhan. Yesus. 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 Pakai setiap kami, telinga-telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Segala bentuk roh apapun, Di dalam di dalam nama Yesus, roh intimidasi atau Tuhan, apapun kami kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Aku siap menerima firman Tuhan setiap jemaat yang hadir pun. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan berbicara saat ini tadi. Ketika saya berdoa, saya sampaikan hati saya, Tuhan, hari ini pujiannya membawa semua tentang persoalan, pergumulan persoalan. Tuhan hanya berbicara di telinga saya, roh Tuhan ini jelas sekali. Aku tidak akan pernah tinggalkan Ya. Amin. orang yang berpengharapan penuh. Yes. Berarti penuh, tidak ada yang tertinggal. Berpengharapan penuh. Saudara, saya aminkan ketika saya duduk. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat jawaban untuk firman, untuk ujian hari ini. Saudara, diberkati Tuhan. Amen. Diberkati Tuhan. Amen. Shalom. Shalom. Oh, luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur saat ini ya. Ujiannya begitu luar biasa. Saya tidak memuji-muji, cuma artinya itu kekompakan boleh terjadi. Coba saudara bayangkan ketika saudara makan sambal. Makan sambal. Enaknya sambal itu apa sih saudara? Nek wis dijadikan satu, ya. Kalau sudah dijadikan satu itu nikmat. Tapi coba saudara makan sambal lomboknya dimplok dhewe. Terasine dimplok dhewe. Uyane dimplok dhewe.
garamnya gulanya dimplok dewe, terus dikunyah di mulut jadi satu. Apa jadinya? Saudara, tadi saya diberi ilustrasi seperti ini, firman tentang yang main musik. Saya lihat semuanya fokus pada Tuhan. Saya cuma hanya berkata, Tuhan, saya baru kali ini saya duduk itu serius ngomong musik. Biasanya saya kalau duduk, saya kalau nggak main musik itu sambil lalu, saya tak ambil sambil lalu. Tapi Tuhan luar biasa, bukan saudara. Ya, Amin. Tuhan yang luar biasa. Kembali lagi kita berkata bahwa semuanya itu Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau melakukan sesuatu hal yang terbaik dalam kondisi apapun. Kita tetap berkata bahwa Tuhan itu Baik. Tuhan itu Baik. sampai selama-lamanya Tuhan itu. Baik. Meskipun masalahku berat, Tuhan itu. Baik. Karena pujiannya tadi semuanya mengarah persoalan yang sangat menekan. Kembali lagi ditutup dengan Tuhan itu Baik. baik. Saudara jangan sampai katakan Tuhan masalahku berat, gak mari-mari. Yes. Pertanyaannya, saya cuma ingin bertanya, masalah itu yang buat siapa? Kita sendiri. Yang buat itu siapa? Firman Tuhan dengan tegas dikatakan loh ya. Saya katakan firman Tuhan dikatakan dengan tegas di dalam Yeremia. Ingat, rancangan Tuhan itu, rancangan Allah itu adalah damai sejahtera. Berarti intinya tidak pernah mendatangkan kecelakaan. Yang membuat celaka manusianya sendiri. Cuma ketika kita sudah mengalami masalah, akhirnya nangis sama Tuhan. Tuhan itu baik, tetap ya, tangisan kita didengar, prosesnya dijalankan. Kenapa Tuhan tidak menjawab secara spontan? Kenapa Tuhan tidak langsung menjawab setiap masalah kita? Karena saudara sing mulai masalah, saudara diproses. Akhirnya Tuhan ujung-ujungnya ya Tuhan yang jawab. Ujung-ujungnya Tuhan yang berperkara, ujung-ujungnya Tuhan yang selalu menuntun. Tapi prosesnya ya apa yang kau lakukan ya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah kita sampai tergeletak. Amin. Amin. Di sini sampai tergeletak, sampai benar-benar kesebar, tidak. Tidak. Semuanya Tuhan tetap membackup. Yes. Tuhan tetap peluk, Tuhan tetap rangkul. Cuma sama Tuhan dididik Ya. supaya kita tidak sembrono, diberi pengertian, disadarkan diri. No, aku ini selalu memberi yang terbaik. Tadi Roh Tuhan berbicara, aku tidak pernah tinggalkan orang yang berpengharapan penuh padaku. Yes. Amin. Tidak pernah tinggalkan. Catat baik-baik. Tuhan selalu ada loh di nafiri ini. Bukan berarti di kejaksana, bukan. Tapi artinya Roh Tuhan hadir. Suara Tuhan dengan jelas. Makanya saya sampaikan, aku akan selalu memberi pertolongan buat orang yang berpengharapan penuh. Amin. Nek sing separuh-separuh jawaban dewi. Ya, berpengharapan penuh. Saudara, tema firman Tuhan di bulan Juli ya, di bulan Juli. Apa? Firman hidup kita. Firman hidup dalamku. Berarti kalau ada masalah, firman itu hidup atau enggak? Harus hidup. Pertanyaannya kan begitu. Ketika saya renungkan ini, saya ulang-ulang, otak saya tak terputar. Nek firman itu hidup, berarti kita, Roh Tuhan itu ada dekat dengan kita. Firman itu hidup, Ya. kuasa Tuhan itu hidup, pertolongan itu Tuhan mulai jalan. Sesuatu hal yang akan terjadi, kita tidak akan pernah ditinggalkan. Amin. Kenapa firman itu jadi mati? Karena kita jauh. Kita nggak mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan sambil lalu, jauh dan jauh. Ya. Di dalam Mazmur pernah saya sampaikan, jangan jauh daripadaku. Raja Daud pun berkata, ya Allah jangan jauh daripadaku. Karena masalah itu sangat dekat. Tidak ada yang menolong. Pertanyaannya, siapa yang jauh? Saudara dan saya. Pertanyaannya, kalau saudara semakin jauh sama Tuhan, resiko ditanggung penumpang. Resiko bukan kita yang nanggung, bukan para hamba Tuhan yang nanggung.
saudara sendiri yang akan menerima hal yang saya katakan. Saya tidak basa-basi untuk sampaikan firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan buat saya sampaikan. Masalah saudara atine grundel ya aku terserah. Mungkin konek pada saat pulang pemberesan sama saya oke. Oh firman memang gak karu-karuan nyampe ngakok nang ngene. Aku gak enak loro ati ini. Monggo. Ya. Firman hidup. Ada beberapa proses. Saudara perhatikan. Firman hidup masuk di dalam diri kita proses. Ketika kita mendengarkan firman itu diproses. Masuk. Penerapan di dalam kehidupan kita di mana? Di dalamku. Firman itu hidup di dalamku. Di hidupku. Setelah itu diproses. Pertanyaannya, ketika engkau menerima firman Tuhan hidup di dalamku, apakah firman itu digunakan? Yes. Apakah stay? Berdiam diri aja. Ya, firman itu senang berkata. Tuhan itu senantiasa menuntun kehidupan kita. Ya, berbuat baik. Terus saudara diam aja. Wis gak perlu, gak ngurusi wong. Tolong orang itu, wis gak perlu aku. Firman Tuhan berkata, berbuat baik. Ketika aku hanya berdiam diri, tidak akan terjadi sesuatu. Perhatikan. Hidup di dalamku, di hidupku, bergerak. Orang yang hidup bergerak. Firman itu masuk dalam kehidupan kita bergerak. Kita mau sampaikan, kita mau bergerak, dan kita mau tetap jadi berkat untuk orang lain. Yes. Jadi berkat bukan secara materi, tetapi setiap tindak tanduk ucapan kita, perkataan kita menjadi berkat. Itu firman yang hidup. Amin. Amen. Dan kita bukan hanya sekedar semuanya lah. Hamba Tuhan enak ngomong, tapi hatiku sakitnya di sini. Sakitnya di mana? Kadang-kadang bingung. Hatiku sebelah sini ya. Sini ya, berdekatan sama lambung dan berdekatan sedikit sama empedu, pankreas. Saya punya gambar anatomi manusia. Mana-mana aku nyimpen gambar anatomi manusia. Meskipun aku sudah dokter, tak lihat, tak amati. Kalau misalkan sini saya sakit, berarti nang lambung kini. Wiki lambung. Saya lihat gambar anatomi. Nang kini. Kemarin saudara 2 hari, artinya 2 hari itu bukan. Saya sempat terkapar. Berapa hari yang lalu saya kerja sama Esra, masih aman-aman aja. Kemarin siangnya makan itu makan ikan patin. Saudara, makan ikan patin. Iya. Padahal saya makan ikan patin itu berdoa. Makannya berdoa saya. Tapi nggak ngerti, weteng sih nggak kompromi. Mungkin Tuhan mungkin loh, kok jok nyunyu baik. Tuhan mungkin ngomong gitu, cuma saya nggak dengar gitu aja. Kan patin ini dapat saudara, dibrengkes. Siap. Tak buka, blimbingnya bener. Tak buka, plek. Ini bos ini bilang, itu tak masakan ikan yang dari Pak Yo, karena itu ikan dari saya. Tak kasihkan, mau bu, mau. Terus Mary balik ke saya lagi. Tak buka, wih tak nikmati. Bisa aku ngadep nang lawang nang embok, liwat gak tak reken. Sama Mas Kris itu, Mas Kris enak terus, wah enak itu gratis tahu. Gratis so enak, makan saya. Makan ikan patin, tapi gak pedes, tapi nikmat. Singkat cerita selesai pulang. Saya ngomong sama Mas Kris, otak kulu ya, otak mandek golek mangan. Di warung Tegal, warung kapak-kapak, ya. Warung Tegal. Saya lihat pesan rawon. Saya makannya itu kayak orang nggak pernah makan. Makan lah banget. Katanya Mas Kris, lu ya Pak Yu. Iki seneng apa keluwen kan? Lu ya Bu. Saya mau makan. Setelah makan selesai, perut saya kencang. Kaku. Tuhan. Sepanjang perjalanan itu perut saya kaku. Sampai di rumah itu kaku, keringet dingin keluar, aku ini Tuhan, aku gak mau ke Israel, cukup di Indonesia aja, aku gak mau ke Israel dalam nama Yesus. Saya WA apa telepon?
Lek, Om Yu, asakin gini-gini. Wah, Air panas. kita minumnya air panas, gini-gini. Saya minum obat. Singkat cerita, Tuhan campur tangan saya bisa berdiri. Amin. Ya, aku tak siap berdiri nih, Om ini gak iso. Kok dhisik ya. Selama saya masih bisa berdiri, saya akan tetap melayani Tuhan. Amin. Ya, saya masih bisa berdiri. Kalau terseok-seok, gimana? Tapi saya masih bisa berdiri, saya akan melayani Tuhan. Ya, saudara, semuanya firman proses dalam kehidupan kita masuk di dalam hati kita, di dalam hidupku, dihidupi. Dihidupi ini apa? Menjadi pelaku. Yes. Menjadi pelaku. Bukannya sekedar mendengar selesai ditelan. Berarti kalau saudara selesai ditelan, saudara tidak melihat orang yang sana, tidak akan mendapatkan keselamatan. Dihidupi, sampaikan. Di luar, saudara sampaikan tentang kebenaran firman Allah. Bukan saudara masuk surga, ayo masuk dewe, yang lainnya ditinggal. Tetapi coba kita berbagi. Tuhan, firman Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan mencari orang yang kaya, bukan mencari orang yang benar, bukan mencari orang yang sempurna. Tuhan datang dalam dunia mencari orang yang bersalah, orang yang berdosa, orang yang sakit, orang yang membutuhkan pertolongan. Dan pertanyaannya, apakah dia Tuhan hanya menolong, oh ini, oh ya ini muridku, oh ini orang yang percaya aku? Tidak. Tuhan melakukan segala sesuatu pada orang yang tidak percaya pada dia pun Tuhan tolong. Ingat seorang pemuda Naim? Pemuda Naim beserta ibunya, Tuhan kenal? No. Di situ tidak diceritakan. Atau mau ceritanya, oh Tuhan sempat bertetangga dengan ini? Enggak. Ketemu di jalan. Pemuda ini mati, ibunya nangis-nangis. Nah, pertanyaan saya, sering-sering nangis di Tuhan. Yes. Sering-sering nangis di Tuhan. Kenapa? Di dalam cerita itu, Tuhan melihat masgul hatinya, terenyuh, tergerak hati Tuhan, menolong. Ya. Dihidupi, melakukan firman Tuhan. Satu teladan Yesus, Tuhan melakukan tidak pandang bulu. Tuhan kerjakan sesuatu tidak pandang bulu. Dia melakukan sesuatu ini luar biasa. Akhirnya ditumpangi tangan, akhirnya terjadi kesembuhan yang luar biasa. Nama Tuhan dimuliakan. Amin, saudara. Kita bersyukur saat ini Tuhan akan pakai setiap kehidupan kita dengan berbagai macam latar belakang yang luar biasa. Semuanya akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Asal saudara mau. Pertanyaannya kalau saudara nggak mau, ya Tuhan nggak pernah paksa. Ya. Dasar firman Tuhan pada saat ini, Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, berarti atasnya ada satu ungkapan cerita yang berbeda. Jadi akhirnya ditutup, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang sedap dirungokno, semua yang disebut kebaikan, kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, pertimbangkanlah, ikutilah, pikirkanlah semuanya itu. Saudara mau nggak hal-hal ini? Amin. Perhatikan, saudara, jalani seturut kehendaknya firman Tuhan ini. Semua yang benar berbicara tentang kebenaran firman Allah. Saudara mendengar firman Tuhan, saudara berkata, aku mendengar firman Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kehidupan kita tidak pernah lepas dari kebenaran firman Allah. Oke, hati-hati. Ini puji Tuhan. Oke, Tuhan berkati. Ya, semua yang benar. Apa itu benar? Kebenaran firman Allah yang menuntun kita dimanapun kita berada, yang membentuk kita untuk menjadi orang-orang asli yang nggak benar tadi benar. Semua yang mulia, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Kalau orang yang sering-sering, ini aku mencuri kemuliaan Tuhan, aku bisa melakukan ini, aku mencuri kemuliaan Tuhan. Hati-hati. Semua itu dikembalikan untuk Tuhan. Saya cuma ketika saya berdoa, Tuhan pakai hidup. Aku nggak ada apa-apanya Tuhan.
statusnya hamba Tuhan itu saudara bangga sama hamba Tuhan. Coba bangga saudara. Hamba Tuhan ini gak enak. Tahu posisinya di depan, garis depan, welcome. Ya. Posisi hamba Tuhan itu posisi garis depan, ditaruh paling depan, welcome itu. Mati di siang. Nah, apa-apa ya mati disian. Ya. Nah, apa-apa mati disian. Karena hamba Tuhan sasarannya. Jemaat paling melayu dengan ngacir dhewe. Oh, itu urusannya Pak Gem, jungkrakno pisan. Maju Pak Gem. Maju oh. Wah, sini jungkrakno wis bawa apa yang terjadi. Mereka lari semua. Kita noleh ke belakang wis gak ono kabeh jemaat. Wah, dhewe sing kita misu. Saudara, semua yang adil, keadilan daripada Tuhan. Di dalam dunia tidak ada kena keadilan, saudara. Tidak ada kena keadilannya. Saudara perhatikan di dalam dunia ini tidak ada keadilan. Mana ada keadilan? Ya, ada keadilan, suratnya tetap ono itu. Ya, ini kan suratnya gak ono. Terus kita ini nerobos aja. Saudara percaya? Saya sampai detik ini saya tetap mikir dan saya selalu waspada. Selalu waspada. Di medsos semua kejadian perhatikan dalam kondisi sedang beribadah. Bla 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 bla. Saya duduk di sini atau enggak di lawang kerja buka kau ini. Waspada saya saudara. Bukan waspada terus ngacir melayu, bukan. Tapi status kadang-kadang ini kita berbicara status ini. Wah, tapi aku ingin balik mana saya cuma dikuatkan oleh Roh Kudus. Ikat rumah Tuhan. Nanti macam-macam dia milik Tuhan ya, urusan milik Tuhan. Amin. Urusan milik Tuhan. Yes. Banyak di sekeliling sini. Saya dekati. Saya bahkan sampai saya dekati, saudara. Gimana caranya saya mendekati? Dijak melekan sampai jam 2 bengi dulu. Tak turuti. Kok sawangane kok saya dilokno ya? Jaga motor. Iya. Saya dilokno ya. Ojo ndekem nang jero kamar. Wong gambe bojo kok ndekem ae. Kene lho, lho kene. Tahu, Cek? Ojo ndekem, jangan ada di dalam kamar aja. Sini duduk-duduk sampai jam 2 malam. Bulan, ngantuk Pak. Walau geret ngantuk. Supaya apa? Ngafiri aman. Pak Gem turu ngorok nang omah. Ya, pengurus-pengurus kabeh turu. Ini beberapa hari Ayub di sini nggak pernah saya lakukan. Sebelum Ayub di sini, Om Yus sering melekan. Karena saya keluar, terus pasti seret, makanya Om Yus tidak mau keluar. Besok paginya Om Yus ditegur, wah dia mandok kan jero. Mereka atur semua, baik. Makanya saya baik ya, memang baik. Itu bukan karena orang, tapi karena Tuhan. Amin. Tuhan yang menggerakkan hati mereka, Tuhan yang sentuh hati mereka. Saya percaya ada satu oknum yang meragihi dia, tapi karena Tuhan yang campur tangan, tidak sampai mereka terbawa situasi arus. Nek gak Tuhan campur tangan, wis gencatan senjata. Semua yang manis berbicara tentang karya tangan Tuhan. Apa karya tangan Tuhan? Semua pertolongan Tuhan, sesuatu hal yang terbaik dari Tuhan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Asal kita berurusan sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita berurusan sama Tuhan dengan teman. Semua yang sedang didengar itu otoritas Tuhan. Kebaikan, kebajikan, kebaikan patut dipuji. Untuk siapa itu? Untuk siapa saudara? Semua untuk Tuhan. Kita ini gak ada apa-apanya. Kembali lagi kita mau lakukan semua yang ada. Saudara perhatikan, bukan sekedar mendengar, bukan sekedar mengerti, tapi melakukan. Di dalam Yakobus pasal pertama ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku. Bukan saya, bukan Pak Gem, bukan Cik Dewi, bukan Mbak Lulu yang sering berkuar-kuar terus. Menjadi pelaku firman, mendengar, mengerti dan melakukan, mendengar, mengerti dan melakukan, mutu dari ngafiri, mendengar, mengerti dan melakukan. Bukan, ini firman Tuhan ada. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman.
Dan bukan hanya mendengar saja, bukan hanya ngerengekno. Enggak. Ya, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Percuma saudara berduduk di sini. Ini saudara pulang. Saudara mendengarkan firman Tuhan, ambil tindak, melakukan. Dan melakukan ini berbicara tentang pribadi lepas pribadi. Tidak Pak Gem paksakan, tidak saya paksakan, tidak hamba Tuhan yang di sini paksakan, tapi saudara mendengar, saudara mau melakukan apa enggak, itu urusannya saudara. Ya. Karena itu suara Tuhan. Tuhan yang mau. Ketika engkau sudah melakukan, baiknya itu yang saudara tua itu ya baik itu saudara sendiri. Ketika engkau melakukan firman Tuhan, ada sesuatu hal yang terbaik terjadi, ya saudara sendiri yang diuntungkan. Amin. Amen. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saudara nunggu antri nang gereja, koyo nunggu nang bundewi, gereja gede, kemelapan lampune wis mesti blak. Wis lampu-lampu akeh-akeh blak. Tapi saudara, lu takon iki apa firman Tuhan Yesus ngono iku. Lho nek wis ngono iku berarti firman Tuhan gak nyantol, bagaimana bisa jadi pelaku firman Tuhan? Ketika saya bayangkan situasi gereja di YouTube ini, saya lihat, oh saya tidak sebutkan gerejanya, ibadah, akhirnya lampunya celorot, sampai pendetanya ini celorot lain, celorot, pendetanya sampai ini pendetanya. Iya, kena lampu lightingnya itu celorot pendetanya sampai ini. Apakah seperti itu? Enggak. Mereka punya ngaku sendiri-sendiri. Tapi kembali lagi, ketika mereka selesai beribadah, coba tanya, apa yang kamu dapat? Kebetulan kalau pendeta ini sebagai lawak ya, lucu pendeta ini, lucu pol, lucu aku sampai terkencing-kencing, ya, terkencing-kencing. Firman Tuhan nih, nggak tahu itu tadi apa kok tiba-tiba lucu. Mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ayat yang ke-23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, loh ini loh, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati rainya, mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Semua ketika saya firman Tuhan ini, saya berdiri di depan, kebetulan lemari saya kan kocotok, tengok aja, karena aku ngomongin, lali aku rai itu kayak apa ya? Macam mana? Oke ini, saya ngomongin mana? Iya, apa ya rai itu? Oh iya, cermin. Ini berbicara tentang satu gambaran di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melakukan segala sesuatu kembali lagi ke diri kita. Hati saudara, ya. Kalau saudara, pernah kan saya katakan gini, habis ini ingat yang ketiga itu ke dalam diri kita. Seperti cermin, saudara tahu. Mungkin saudara pada saat tidur tuh dicorengi sama areng gitu, saudara nggak tahu. Tahu-taunya punya kaca. Loh, sopo rek? Sopo sih? Pasti akan saudara bertanya, sopo yang nyoreng aku? Berarti saudara itu lupa dengan wajah saudara. Lupa saudara. Saudara nggak akan tahu. Namanya itu memang benar. Kalau setiap firman Tuhan saya renungkan, aja benar ya. Kita nggak tahu. Kita bersyukur. Siapa yang dulu nyipta cermin? Kita nggak tahu siapa yang. Saya cuma mikir nek listrik itu jadi sesuatu. Apa sih nyipta cermin ini siapa nih? Kalau kita zaman dulu, zaman orang Kubakala, kalau dia mau ngaca itu di air. Iya. Di air. Orang-orang Kubakala itu di air dia melihat. Wah, kadang-kadang dia lihat dirinya sendiri itu bingung. Mau ini dulu. Kadang-kadang apakah kita melihat figur kita sendiri kebingungan? Banyak hal yang kita tidak mengerti tentang diri kita. Tapi kembali lagi, kita bercermin di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberikan sesuatu hal yang terbaik. Amin. Figur-figur di dalam kehidupan kita ini kembalikan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara perhatikan, mengaplikasikan kehendaknya. Ya, ini firman Tuhan ya. Lakukan semuanya, lakukan semua yang benar. Tadi saya kembali ke firman Tuhan yang pertama tadi, semua yang benar. Jangan sampai, perhatikan ini saudara. Matius pasal 23 ayat yang 28. Demikian jugalah kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Perhatikan,
semua yang benar firman Tuhan. Jangan sampai kalau saudara tidak melakukan apa yang terjadi. Ketok aneh saudara ini benar. Ketok aneh. Demikian juga kamu. Ya perhatikan, di sebelah luar kelihatannya tampak dalam luar saudara. Wah, ini Pak Yohanes ini orangnya rohani, tapi hatinya rohana. Ya. Jadi apa yang tampak dalam diri kita nggak sesuai dengan hati kita. Jangan sampai itu terjadi. Kekristenan, anak Tuhan, ya itu penuh kasih, ya penuh kasih. Saudara, kalau saudara lakukan sesuatu, itulah hati yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan. Kenapa Tuhan berbicara hati? Kenapa segala sesuatu Tuhan merujuk pada hati? Karena memang situasi di dalam kehidupan kita berorganisasi, bermasyarakat, itu hati kita yang dilihat. Nek wong sifatnya iri dengki, jealous, itu akan kelihatan. Saya setiap pagi itu makan saudara, makan di daerah sini. Wongnya amit-amit ngomong tes ya. Saya sampai ngomong, saya kalau makan lah yuk, gak tulit. Ya selalu guna kini kyo mangan, ngono jawabane ngono aku yo enak ya. Anu apa? Sing didol apa lho? Saudara, kok etes ya yuk? Yo sampe di etes pada etes. Nah, saya akrab dengan orang-orang sini saudara. Itu apa ya? Nah, mereka jualin. Orang ini aku suka. Saya nasihati. Jawabannya apa? Wis yuk urusannya dewe yuk. Ya wis. Orang yang tidak mau menerima nasihat orang lain, resiko ditanggung sendiri. Karena kita beri masukan sesuatu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, seakan-akan kita ini orang bisa acung jempol. Tapi jangan sampai, tetapi di sebelah dalam kamu menafikan. Apa yang saudara lakukan tidak sebanding apa di dalam perecengan saudara. Tahu perecengan? Perawaan saudara. Itu aneh api yo, api itu. Iya, itu loh. Siapa? Itu Mbak Novi itu api kok wong. Itu api ya api. Ya. Itu tak aneh itu, ya. Memang enggak, tapi ngelakuan. Wah, ya. Orang ngomong ketok aneh api, tapi ngelakuan. Enggak kok api, kok temen api. Ini aku jutangi lho, ngomong api. Ini gak jutangi. Oh, enggak. Jahat manusia saudara. Kita mau bahwa saat ini apa yang kita lakukan benar-benar mencerminkan firman itu hidup di dalamku. Amin. Ya, berdampak untuk orang lain. Ya, kita kembali lagi ini mau saya urutkan. Semua yang mulia. Matius pasal 16 ayat ke-20. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaannya, Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kemuliaan Tuhan itu hanya dalam kuasa Tuhan. Tuhan yang memiliki kemuliaan itu. Yang ketika saya menerima firman Tuhan ini, saya buka firman Tuhan ini, yang saya takutkan itu di bawahnya saudara. Ya saudara, ini ketika Tuhan itu nyatakan kemuliaannya, semuanya itu apa yang ada. Jadi kita semua yang mulia itu hanya ada di dalam Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia, kadang-kadang kita harus dipertanggungjawabkan semuanya ketika kita berurusan sama Tuhan. Perhatikan, membalas setiap orang menurut perbuatannya. Pertolongan Tuhan ini membalas setiap orang. Orang ini siapa? Ketika kita mungkin berurusan sama orang, saudara tidak mampu, saudara dicela, membalas setiap orang, mungkin yang menghina kita. Tetapi juga bisa dikatakan membalas setiap orang, saudara dan saya, sing gak bener menurut perbuatannya. Ada dua hal ini pengertiannya. Kalau saudara sedang menghadapi tekanan-tekanan di hidup di masyarakat, tekanan-tekanan di hidup di keluarga, tekanan dimanapun sekolah, kadang-kadang anak-anak sekolah dibully, anak bla 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 bla. Ini Tuhan juga akan menolong membalas setiap orang. Tapi ketika hidup kita nggak bener, sesuatu yang nggak bener, utang nggak tahu nyauran, bla 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 bla,
menurut perbuatannya. Pertanggungjawabannya. Anak Allah itu mulia. Jangan kau malu-malukan. Amin, saudara. Amen. Kita patut bersyukur. Kita sebagai anak Tuhan, kita ini turun terus. Kita turun terus. Kemarin saya di warung sana ngomong-ngomong, ada salah satu orang. Orangnya tuh gini, makan sama saya, tiba-tiba. Jadi waktu itu sih aku cerita makan kan tempe, sekarang enggak, rujak kemarin. Tiba-tiba orang gini, nyenggot saya. Rumah apa? Rumahnya mana, Pak? Sini, Mas. Saya kan makan ngadep sana. Sini, Mas. Itu salon. Oh, loh, bukannya itu gereja, Pak? Bukannya itu gereja? Oh iya. Terus teman yang di samping sana nyaut. Loh, kok gereja tadi? Gereja saya ini? Iya, tadi gereja. Kok gak tau kerungu ya? Poin pertama saya terima. Gak tau kerungu itu, masa? Iya Pak. Setiap hari apa Pak ibadahnya? Minggu. Kok gak pernah dengar? Biasa saya dengar tuh di sana. Teng, cari, wow, cari, wow. Pokoknya pakai cari dengan. Itu kok gak ada? Kok gak dengar? Oh iya, langsung. Pertanyaan dia yang terakhir sama temannya. Kok oleh ya kudu tiga gereja? Saya ikut makan. Sampai. Tapi saya keserapi dalam nama Yesus. Pikirannya juga seperti aneh-aneh. Setelah saya selesai, loh, dia cangkruk kak, selesai. Mari Mas nih. Loh kemana Pak? Duduk sini dulu Pak. Enggak, sudah, makasih. Dilanjut no, kok oleh loh. Ambil air, loh tambah cowok. Kok ambil air kayaknya oleh loh. Ini sepatu di tangan. Saudara, menurut perbuatannya, membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kita dibela sama Tuhan, ya. Kita dibela sama Tuhan. Aku ya apa ngono? Ya apa? Mungkin saudara dihadapkan seperti itu mau piye ya apa? Apakah saudara komen? Ya oleh lah, enggak, saya enggak perlu rame-rame. Enggak perlu. Justru rame-rame itu tambah jadi mengundang masalah. Kok oleh BRT ini aku semuanya. Tak bayar. Malah kopi ini dhek lho tak bayar. Kopi ini Bu, Mas, loh terima kasih loh Pak, terima kasih Pak. Panjang ngomong gitu. Langsung ibu sing gejol rujak. Apik wong itu. Oh iya, wis mandek gejol. Amin. Kita bersinar. Kita jadi terang. Ya. Coba nyawak dhewe mang ini. Emangnya opo? Gak oleh, kacil apa? Jadi apa? Tuhan Yesus gak ngajarkan begitu. Gak ngajarkan begitu. Saya diam. Tuhan Yesus kenapa kok coret-coret di tanah? Dari kemana? Aku mana nih kemana? Kenapa Tuhan Yesus coret-coret di tanah? Ada kok firman Tuhan? Ketika murid-muridnya Tuhan Yesus coret-coret di tanah. Setelah Tuhan Yesus berdiri, mana semua? Kok tinggal kamu sendiri? Itu kan, sama aku tak jadi itu masalah. Baru urusannya. Pakai hikmah. Kopinya tak bayar. Kasih dong, senelek. Amin. Itu yang perlu kita jadi contoh. Semua yang adil. Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu Tuhan, perhatikan. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan menghakimi dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Tuhan lakukan semuanya itu tidak apa yang Tuhan mau, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Perhatikan. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan saudara, di rumah tangga saudara, segala sesuatu yang di dalam usaha saudara, itu jangan berkata Allah tidak adil. Mungkin Tuhan bisa lakukan sesuatu ini bukan kehendak Tuhan. Seturut Allah Bapa. Saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tadi loh Tuhan percaya, aku tidak akan pernah tinggalkan.
orang yang berpengharapan penuh. Amin. Pegang baik-baik. Pegang baik-baik firman Tuhan. Pegang suara Tuhan. Aku tidak pernah tinggalkan orang yang berpengharapan penuh. Saudara berharap sama-sama Pak Likmu, saudara berharap sama saudaramu, berarti gak penting sama Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Amin saudara. Segala sesuatu itu akan terjadi. Tetapi kembali lagi, ketika kita berurusan sama Tuhan, berseru penuh pada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan akan nyatakan sesuatu. Dan keadilan semuanya itu datang daripada Tuhan. Ya. Kita hanya bisa berkata, Tuhan aku tidak bisa, aku tidak mampu. Angkat tangan, sering nangis be Tuhan, sering angkat tangan. Orang angkat tangan ini, saudara tahu dulu sih di televisi ada cerita tentang dunia lain. Ya. Nanti kalau nggak kuat angkat tangan ya. Peserta disuruh gitu kan, nggak kuat angkat tangan. Begitu orang, ini menggambarkan angkat tanganmu gak mampu. Mas sebab suara aslinya angkat tangan sama Tuhan. Ambil kamar nangis sama Tuhan gak mampu. Mana segala sama ngomong, sing nangis lagi doa nangan angkat tangan, kamu bujuni lagi. Wah pokoknya angkat tangan. Terus menang aja cerita. Baru baik bujuni ngomong itu disalam. Disalam ono. Angkat tangan dia bujuni salamnya bujuni. Ini lama bujuni. Saudara, sering firman Tuhan katakan masuk kamar, kunci pintu, berdoa. Masalah itu akan Tuhan berikan sesuatu yang luar biasa. Semua yang suci, saudara, Tuhan tahu kesucian itu daripada Tuhan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia, seperti Kristus, ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Kematian Yesus, pengorbanan Yesus, ini berbicara tentang pengorbanan. Nah, saudara, ini saya katakan, saudara perhatikan. Semua yang suci, ini berbicara tentang pengorbanan Tuhan. Saudara bisa kumpul di sini. Ini semuanya karena pengorbanan Tuhan. Amin. Amin saudara. Ya. Semua karena pengorbanan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, dan kalau tidak bangkit, ngapain kita di sini? Kenapa kita pertanyaannya? Kenapa kita kumpul-kumpul? Karena kita menyembah Allah yang hidup. Ya, ini jadi permasalahan ini tentang hal ini. Ya. Mereka di luar sana berbicara anutannya sedang bersitegang dengan anak Tuhan. Tuhanmu ya disalib. Tapi anak Tuhan bisa jawab, Tuhanku disalib tapi hari ketiga bangkit. Jadi apa yang aku sembah tidak pernah sia-sia. Tuhan yang menuntun aku sampai ke surga. Tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan Tuhan bangkit. Nenek sing kon sing sembah. Saya ini nanti, nang kuburan mati sih an. Saudara, itu bersih tegang. Saya lihat pedsosnya, wah ini jadi masalah. Disembah, nggak hidup, berarti tidak menunjukkan satu pertolongan. Pengorbanan di atas kayu salib perlu kita menghargai Tuhan. Bentuk menghargai Tuhan gimana? Kita mau balas cinta kasih Tuhan, bro. Bentuk cinta kasih Tuhannya bagaimana? Ya, kita mau melakukan untuk Tuhan segala sesuatu. Mungkin aku nggak melibatkan diri di dalam pelayanan. Mungkin aku tidak melakukan sesuatu hal yang sangat mencolok di dalam gereja. Tidak. Dari perilakumu, setiap tindak tandukmu, sikap hidupmu, kamu bersikap baik untuk sekelilingmu, itu sudah menunjukkan bahwa engkau anak Tuhan yang luar biasa. Kembali lagi sering saya katakan dan diulang-ulang bahwa kita adalah suratan yang terbuka. Orang lain hanya bisa melihat. Kenapa terbuka? Sing gara-gara ngomong gereja mangurung, gara-gara apa? Dibayar kopi. Suratan yang terbuka. Amin saudara. Saya nggak sengaja. Saya kembali lagi seperti itu. Saya nggak sengaja. Firman Tuhan pun katakan ada. Saya ayatnya di mana? Saya pernah dengar. Adalah kamu saling untuk mungkin kita mau
memberi istilahnya nek kita lagi makan di teman saling cepet-cepetan bayar. Itu loh istilahnya kayak ya cepetan ini supaya kita ini berbuat sesuatu kebaikan. Ada firmannya. Saya lupa itu di mana ya. Ini saya tanya, saya cari kapan-kapan. Itu ada saling untuk saling berebut untuk mau melakukan sesuatu yang terbaik. Saya lakukan itu. Nek aku ono. Nah aku gak ono yang saya menengahi di ibu ae. Tak bayar ya, kepek duit tak bayar. Saya nggak ngapain awakku. Orang yang saya kenal di sini, permisi kata ya, saya bukan apa sudah, bukan kau yang tahu. Tukang sampah itu gelak tak bungkus sego. Gelak tak bungkus sego. Jadi mereka itu sangat merangkul saya. Kalau saya jadi, kayak kesannya kayak bos. Mas, kok gak diangkat? Oh ya bos, siap bos. Karena apa? Terang itu menerang. Terang dan bos kita terang, kita menjadi anak terang. Tuhan berhikmat segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Kita berhadapan dengan banyak faktor, dengan banyak perilaku yang kita tidak bisa mengerti hatinya mereka. Yang tahu hatinya mereka, ya ketika kita berdialog, kok oleh kejuruku. Nah, terus akhirnya itu Roh Kudus gak berbicara loh. Cuma moro-moro gesekan hati ini. Ono susuin, kopi ini bisa. Orang ngomong gereja. Kok mandek kok oleh ya gereja buka nang kono, kok oleh. Langsung pikiran, Mas, kamu loh, ini suun Pak. Saya melangkah keluar, melangkah ke 3 langkah. Si jual rujak, api yo, bapak ini. Api, tak tahu minta mejo. Ya? Oh iya, puji Tuhan. Kebetulan nek ngono. Saya berarti bersinar di situ. Berarti saya juga ada dukungan. Kok nek misalkan kita berperan sama saudaranya, adiknya kan metu. Wong apik anu. Ya, ini poin-poin yang kita tak kumpulkan masa. Saudara, jangan khawatir ya, Tuhan menyertai kita. Amin. Ini saudara, semua yang manis ini berbicara sebab apa yang tidak tampak dari dirinya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat tampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Perhatikan saudara, semua yang ada ini, perhatikan, dunia sedang mengalami krisis, tetapi tangan Tuhan akan melindungi umat yang dikasihinya. Segala sesuatu yang ada, yang manis pada saat-saat ini, perbuatan Allah yang manis itu tetap akan nyata. Perhatikan, sebab apa yang tidak nampak, sesuatu hal yang baik ini kadang-kadang di mata dunia ini tidak nampak. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, itu memang Tuhan ajarkan. Sesuatu hal yang mungkin kita lakukan, segala sesuatu mungkin kelihatannya orang dunia dikatakan ini gak tepat ini. Tapi kita melakukan untuk Tuhan. Ini Tuhan nanti sendiri yang akan memberikan sesuatu hal yang luar biasa, yaitu kekuatan yang kekal. Keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan. Itu semua karya Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dan kita mau masa-masa sekarang, saya bersyukur bahwa anak-anak Tuhan itu selalu dibela sama Tuhan. Ya, tadi saya sedikit bicara sama Esra, kerja, lakukan apa yang bisa dikerjakan dulu. Ya, memang kadang-kadang nek gak sesuai bidang anak-anak sekarang, aku nek gak iki mau angel sekarang, angel. Menurut kacamata dunia angel. Ya, tetapi bagi Tuhan tidak ada barang angel. Ya. Cuman saudara harus tetap belajar. Mungkin Tuhan akan mendidik dari nol. Saya kalau menuruti emosi saya, egois saya, sesuatu hal yang saya miliki, saya dulu orang accounting. Saya dulu semea. Ya, lulus semea.
Begitu metu, begitu keluar saya pegang palu arit. Palu sama betel. Palu arit tak lambangnya Soviet kan. Palu sama betel. Tahu betel sih? Yang untuk bobok tembok besi yang untuk bobok. Ketika saya keluar sekolah, saya tidak mau dikatakan di kampung sebagai sampah masyarakat. Kemarin saya ngomong sama Mbak Lu, anakmu tak didik. Saya kasih semua. Kamu jangan sampai mau dikatakan sebagai sampah masyarakat. Bekerja. Depanmu apa yang bisa dikerjakan? Kerjakan. Ojo pilih-pilih. Kayak gitu kan. Sekarang kamu pilih, siap dapat. Kamu sekarang milih-milih itu siap. Siap tak pekerjaan? Siap tak artinya dengan skillmu kamu siap? Ya belum, makanya ojo pilih-pilih. Catatannya sesuatu hal pokok halal. Lakukan yang terbaik, cari. Saya kasih masukan. Obi dulu bekerja sama tukang mesin offset. Dalam hati, aku harus kudu jadi tukang offset. Saya keluar dari situ, saya melamar jadi tukang offset. Ketika saya bekerja di tukang sablon, saya kudu nyablon. Saya keluar dari situ jadi tukang sablon. Saya bekerja jadi bertemu dengan tukang listrik. Meskipun sore 2 tahun saya di tempat. Sama sekolah aku ya pada kuliah itu. S2. 2 tahun saya makan palu di betel. Yo, kadang-kadang itu kalau saya betel gini, bibianek nurut emak gak ini. Soalnya ini nurut emak ini. Saya gitu. Tapi saya tekuni. Setelah 2 tahun, mulai ilmu itu diturunkan. Mulai dikasihkan sama mandor itu, dikasihkan sama tukang. Diajari. Kok ya? Nah itu loh. Tuhan tuh berikan hikmat kok gak dedon teman utakku. Utakku gampang cepet tangkap. Kalau nyantol, tel. Mulai. Pengalaman pertama, Tuhan mulai pakai hidup saya. Setelah saya selesai menjalankan ini semua, saya keluar. Saya dapat borongan kerja. Loh, tukang listrik kayak rodok sombong. Tukang listrik. Teman saya, kebetulan koordinator persekutuan. Nes, aku mau pindah, tapi nanti Minggu. Sekarang hari Jumat. Bisa nggak ngerubah semua listrik yang di rumah saya itu diganti total? Aku ya setengah mikir. Aku sih guru patek paham banget. Tak kerjaan saudara. Dengan PD-nya saya kerjakan. Jam 8 pagi. Saudara sampai jam berapa? Jam 12 malam. Ijenan tak kerjakan jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Setelah itu sudah tiba waktunya saya nyalain. Jeglek. Jok ngukur. Saudara, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan, ya. Anak Tuhan itu selalu dibela. Sejak saat itu, kenapa saya ngomong begitu? Pertolongan Tuhan itu selalu baik. Jeglek, aku nangis. Istri saya tahu terus dalam nama Yesus. Istri saya tahu apa ya? Aku golek terus tak bongkar mandi nang jero plafon. Jam 12 malam saudara. Gelap rumah ini. Saya cuma pakai senter. Istri saya tak ajak naik, aku gak bisa munggah. Enteri. Yo, kok saya cari pelan ada sambungan yang keliru. Terus setelah Tuhan itu ingatkan, roh Tuhan itu berbicara. Cari yang di situ kamu salah nyambung. Tak buka satunya tak urut. Kenapa? Pertanyaannya kenapa kok keliru? Karena kabelnya satu warna. Makanya saya paling nggak suka kalau saudara minta tolong saya ya. Arab listrik, ojo ditukokno kabel sak warna. Paling gak seneng. Nek aturannya rong warna ya rong warna. Diberikan satu warna. Jadi saya mikir sendiri harus ngeri, harus ngasih tanda. Sini sama sana itu harus sama. Saya tak buka satu-satu tak urut. Apa musuh? Setengah satu tet biar. Haleluya, itu saya tepuk tangan. Tangannya apa? Bayaran. Tepuk tangannya apa? Karena bayaran. Selesai dong, langsung malam itu juga dibayar sama teman saya. Wes terima kasih Yono, kamar mandi dinyalain hidup, kamarnya dinyalain hidup, semua nyalain satu rumah selesai hidup. Jadi tukang listrik. Pertolongan Tuhan. Amin saudara. Semua apa yang tidak bisa di hadapan Tuhan kita melakukan firman Tuhan. Berserah penuh pada Tuhan.
Apa yang tidak mungkin itu bisa mungkin. Ya. Saudara coba nggak percaya, lakukan. Berani ambil sesuatu. Libatkan Tuhan. Katakan segala sesuatu apa sih nggak bisa. Katakan sama Tuhan. Pak Agem itu ngomong, oh bisa mas ini iso. Sekarang ngomong gak iso. Masalahmu gak iso nyeluk tukang. Tapi kudu harus meyakinkan diri profesional. Bisa. Harus buka. Apa nyeluk tukang? Bahasanya sudah lain. Oh yang ini gak dua latte memang gak iso. Kan ngono. Ya kan? Hikmat teko Tuhan. Yes. Luar biasa. Coba dulu. Start. Oke. Harus bisa. Kemarin saya ngerjain. Sudah tahu? Saya ngomong Mbak Lulu, ini aku mari bongkar mesin cuci loh. Bongkar mesin cuci. Saya nggak pernah kenal mesin cuci loh. Tak bongkar. Ambil koncoku, tapi untuk utek koncoku sing gawe. Aku gak melok bongkar. Tapi yo sinau. Dari hal itu, akhirnya 3 hari kemudian saya diajak, materialnya sudah datang dikerjakan, tak delok, tak colong, tak foto jret. Belajar. Udah celuk, kalian bisa berkumpul mesin cuci? Oh bisa. Tok. Amin. Tuhan yang pimpin dalam kehidupan kita. Saudara perhatikan, semua yang sedap didengar disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Kesimpulannya, itu masa sekarang. Jalani hidup seturut kehendaknya. Jangan bersandar dengan kekuatan saudara. Firman Tuhan itu hidup di dalam diri kita. Hidup asal kau jalani seturut kehendaknya. Kehendak Tuhan. Kalau saudara menurut kehendak saudara sendiri, saudara tidak akan bisa menemukan sesuatu. Memang sulit. Saya ajak saudara untuk saja melakukan ini sulit ini. Gak mungkin. Kalau orang yang nggak percaya, kalau orang yang nggak beriman itu, tapi kalau orang yang beriman mungkin. Dan untuk jadi saudara mengungkapkan kata-kata gak mungkin itu karena kurang sabar. Tapi coba ketika saudara berkata berserah penuh pada Tuhan, aku percaya Tuhan. Tunggu jawaban Tuhan sambil melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Lakukan seturut kehendaknya. Terus Tuhan maunya apa? Lakukan dulu. Tuhan akan tunjukkan. Ini benar saudara. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah jauh buat orang-orang yang dekat pada Tuhan. Ibu tolong Tuhan. Ibu semua ditolong Tuhan setiap hari. Amin. Setiap hari mendengarkan saropa. Kemarin siapa yang firman? Ayo. Kemarin siapa hari Sabtu? Ayo, siapa? Ayo. Temenan dong. Ya kan? Oh, puji Tuhan. Jadilah teladan dan terang seturut Kristus. Kita menyembah Tuhan Yesus, kita Tuhan sebagai terang, Tuhan sebagai garam. Kita dituntut untuk kita sudah menjadi terang di dalam dunia ini. Bukan terang-terangan, terangkanlah, bukan. Ya, tapi kita menjadi terang, menyinari gimana kau berbicara. Kenapa? Saudara berdiri di sini menerangi, orang lain akan melihat kita. Orang lain akan berkata, aku enak nih ngomong mbek sampean iki. Seneng aku. Bahasane sampean iki adem tak ngomong. Ojo mengun kok sampe saudara tuh mengun. Ojo tidak aku blendek aku loh. Jangan sampai saudara punya predikat seperti itu. Saudara nanti saudara mendekati orang terus orang-orang no. Omonganmu nggak tahu jelas. Tapi saudara jadi terang itu orang lain bisa melihat dalam kehidupan kita. Yang ketiga, hasilkanlah dari buah pertobatan dan buah roh. Pertobatan saudara sudah sampai di mana? Buah pertobatan saudara saat ini masih jauh ya? Masih jauh di gurun sana, masih jauh sekali. Kapan juga gapai dia? Ya, masih jauh.
Hasilkanlah buah dari pertobatan. Jadi kalau saudara berubah sebagai anak Tuhan, buah roh, 9 buah roh. Tadi saya ngomong Pak sama Agem, tiba-tiba ditampilkan di sini buah roh, buah roh, tak delok buah roh. Ono anggur, sing gak ono kates, ambil semongko. Terus ngopo buah-buah ngono iku saya diganti. Oh itu gope AI. Ono buah-buah. Saudara buah-buah 9 buah roh itu harus ada di dalam diri kita. Amin. Saya pernah jadi ada pertanyaan begini, Pak Gem. Ada orang bertanya sama dia, ya apa Om? Kita mau tunjukkan buah roh, sedangkan aku tidak pernah penuh Roh Kudus. Kalau saudara sebagai hamba Tuhan ini ngomong, kan itu kan buah Roh Kudus, itu kan buah roh kudus kan itu, buah Roh Kudus. Aku lo gak tahu terima Roh Kudus. Ya apa buah itu so metu? Dasar kokon ae tak jendul arek. Dasar kokon ae sing pengku. Dasar kokon ae. Lah kok sekarang kamu nek ibadah ya apa carane? Ibadah. Ya wis ngono iku. Lah makane kok gak pernah jaman. Makane bertobat tak ngono nulis dalam nama Yesus. Wong nabi di ngono. Tobat kon. Saya gitu kan. Kok gak terima Roh Kudus, aku gak bisa merasakan. Pernah sempat dengar, tak omongkan kan buah Roh Kudus itu di gereja kami itu belajar itu tentang buah roh. Aku lo gak mana bisa mengeluarkan buah roh. Mana bisa mengeluarkan buah roh, aku gak pernah penuh Roh Kudus. Kau naik pangku tadi itu bang. Pangku bertobat ya kerajaan Allah sudah dekat. Yo. Berkarakter Kristus jadi kesaksian hidup. Yes. Saudara mau melakukan? Amin. Berkarakter Kristus sulit. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, pasti bisa. Amin. Silakan pemain musik. Saya undang C. Dewi untuk mengujikan pujian yang terakhir tadi. Setiap kita dalam sikap berdoa saat ini, percaya Tuhan akan menolong buat setiap orang yang berpengharapan penuh pada Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Kuasa segala
Tuhan mau lakukan sesuatu hal yang luar biasa. Allah hadir. Percaya. Mungkin kau punya iman sampai gunung pun tidak akan berpindah, tapi kau tetap berpengharapan penuh pada Tuhan. Sampai detik pun Tuhan sepertinya tidak menolong, tetapi kau tetap berkata Allah itu baik. Percaya. Percaya. Kau melihat setiap hati-hati jemaatmu pada saat ini. Kau melihat setiap keluarga-keluarga kami hatinya Tuhan. Jangan mendua hati. Pandang Tuhan terus. Pandang Tuhan terus. Allah hadir pada saat ini. Mari Tuhan kau lawat kami. Jangan menyibukkan diri dengan banyak hal. Tuhan, kau melihat setiap hati kami yang pada saat ini terpaut padamu Tuhan. Dia butuh pertolongan Tuhan saat ini. Di mana aku bersaudara saat ini berdiri, angkat tangan ketika engkau membutuhkan Tuhan. Percaya, 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 percaya. Tuhan tidak pernah jauh. Catat baik-baik, Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan tidak pernah jauh. Ketika kau berkata, Tuhan tolong, Allah. Kadang kenapa masalahmu itu tidak pernah lepas? Karena kau semakin jauh daripada Tuhan. Catat baik-baik, Tuhan tidak pernah jauh. Yang mengukur jauh dan tidaknya itu dirimu sendiri. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat pada saat ini. Nyatakan pertolongan Tuhan saat ini. Hamba-Mu terbatas untuk berkata-kata Tuhan. Mujizat itu tetap nyata. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terbatas. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Pada saat ini hati-hati mereka yang mengalami keterpurukan apapun, di dalam nama Yesus, Tuhan kau hibur, Tuhan berikan kemenangan. Hibur dengan kuasa Roh Kudus, hibur semuanya Tuhan, berserah penuh. Mantap sama Tuhan Yesus. Berserah penuh pada Tuhan Yesus. Berserah penuh setiap langkahmu ada Tuhan. Libatkan segala sesuatu di dalam hidupmu dengan Tuhan. Ingat setiap perilakumu, setiap perkataanmu, kuasa Tuhan ada. Sampaikan setiap apapun yang pada saat ini kau ucapkan, berbicara firman Tuhan. Tidak omongan-omongan yang tidak berkualitas. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Imam aku sih, Imam aku dia dalam isi. Tiba bapak. That's get. Sini bapak. Terima kasih Tuhan. Mari kau melawat kami Tuhan. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Sebuah kasih yang
setiap kebenaran firman itu tidak akan pernah berlalu begitu saja. Kebenaran itu akan membawa kami dan merubah setiap hidup kami. Kami punya karakter yang baru di hadapan Tuhan. Kami mau firman itu hidup di dalamku, hidup menjadi pelaku firman Tuhan, mencerminkan anak Tuhan yang beda dengan orang-orang dunia. Oleh sebab itu, ketika kami melakukan segala sesuatu, kami tidak mampu. Roh Kudus pimpin kami, berikan kemampuan buat kami saat ini. Belajar kami mengampuni, belajar kami bisa berserah berdiri pada Tuhan, belajar kami mengasihi orang lain. Buah-buah roh ada di dalam diri kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kuserahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan pada saat ini hambamu boleh berhenti, tapi kuasa Roh Kudus itu memeteraikan setiap janji firman Tuhan itu selalu baru setiap hari, selalu baru setiap hari. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Kau sampaikan bagi kami melalui hamba-Mu Om Joy Tuhan. Supaya firman Tuhan ini selalu bertumbuh berbuah dalam hati kami, jadi kekuatan baru, jadi makanan rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan firman Tuhan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami akan berikan persembahan saat kecil yang kami berikan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus dari Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian kepada Dia. Yesus setia. Amin. Ya Allah yang setia, menemani kita melewati setiap badai. Mari sama-sama kita mau katakan, Tuhan setia, Dia tetap setia, walau kita tidak setia.
Shalom. Ada sukacita. Walaupun kita ada di berbagai masalah, wajah kita tetap berseri-seri dong. Smile-nya mana? Giginya mana? Ya. Bagaimana kita harus menjadi pelaku firman, Bapak Ibu? Bagaimana firman itu bisa hidup di dalam hidup kita? Amin. Ya, itu tadi. Jadilah pengikut Yesus yang setia. Jadilah pelaku-pelaku firman. Hidup kita itu suratan terbuka. Amin. Yes. Walaupun banyak masalah dalam hidup kita, lakukan firman, lakukan kehendaknya, lakukan 9 buah roh. Amin. Supaya firman itu hidup di dalam kita. Amin. Sekarang tiba saatnya pengumuman. Yang pertama, tak bawa HP ini apa dilali Bapak Ibu.